Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reza, NIM 17 19 10 30 11 02 dari Ilmu Ukur Tanah kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perhitungan volume. Next. Di sini ada saya sendiri, Ahmad Reza Gustianto, dengan NIM 17 19 10 30 102, yaitu dengan kelas Ilmu Ukur Tanah C. Fungsi dari perhitungan volume, yaitu perhitungan volume yang saya tinjau yaitu pada pekerjaan galian atau timbunan tanah. Untuk mengetahui volume dari suatu bidang tanah, diperlukan perhitungan volume pada daerah tersebut. Dalam perhitungan volume terdapat beberapa metode yang digunakan. Tentunya dalam perhitungan volume menggunakan peralatan yang memadai guna ketepatan dalam perhitungan volume yang akan dicari. Ketepatan dalam perhitungan volume sangatlah penting karena sekecil kesalahan dapat menimbulkan kerugian. Perhitungan volume tidak selalu didapat dengan rumus berbentuk yang biasanya kita pelajari. Penyesuaian kondisi di lapangan dianjurkan dalam perhitungan volume. Next. Manfaat apa yang kita dapat dari perhitungan volume? Yang pertama, yaitu dapat memperhitungkan volume dengan bentuk yang ada pada kondisi lapangan. Jadi, pada kondisi lapangan sendiri, tentunya volume yang terdapat di lapangan bentuknya berbeda-beda. Terkadang bisa persegi ataupun trapesium yang biasa kita hitung. Akan tetapi juga terdapat beberapa volume yang berbentuk tidak beraturan. Yang kedua yaitu dapat mengetahui seberapa besar volume yang telah disurvei pada suatu pekerjaan. Pastinya pada suatu pekerjaan, terlebih dalam pekerjaan tanah, untuk mengetahui berapa besar volume yang kita butuhkan atau kita dapatkan dari perhitungan survei, itu dapat kita ketahui setelah kita melakukan survei perhitungan volume. Setelah itu kita kalkulasi dengan perhitungan rumus-rumus volume. Setelah itu kita dapatkan berapa besar volume yang kita dapat. Yang ketiga yaitu dapat mengetahui keakuratan alat yang digunakan dalam perhitungan volume. Tentunya dalam perhitungan volume terdapat beberapa macam alat yang dapat digunakan. Alat sederhana maupun dengan alat yang tingkat keakuratannya tinggi, seperti waterpass atau theodolite. Sedangkan dengan alat-alat sederhana yaitu dengan titik-titik bantu ataupun dengan meteran, penggaris bisa. Setelah itu yang keempat yaitu dapat mengetahui seberapa besar galian atau timbunan tanah yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan. Pada suatu proyek pekerjaan tanah, pastinya perhitungan besaran galian atau timbunan tanah yang diperlukan sangatlah krusial. Di sini sebuah proyek tidak mau timbul kerugian atas galian atau timbunan, dikarenakan galian dan timbunan sendiri memerlukan biaya yang cukup banyak. Jikalau timbunan yang diperlukan terlalu banyak atau galian yang diperlukan terlalu besar, sehingga memakan biaya pada pekerjaan tanah tersebut dengan membayar beberapa gaji atau alat berat yang digunakan pada saat galian dan timbunan. Pengertian volume. Volume mempunyai dimensi kubik, misalnya meter kubik atau M3. Secara sederhana diambil contoh suatu balok yang mempunyai ukuran panjang 10 meter, lebar 0,5 meter, dan tinggi 6 meter akan mempunyai volume panjang kali lebar kali tinggi.
sama dengan 10 kali 0,5 meter kali 6, yaitu sebesar 30 meter kubik. Pada pembahasan kali ini, yang dimaksud volume adalah volume tanah. Sering terjadinya bahwa bentuk tanah yang akan dihitung volumenya tidak ideal. Artinya, tidak selalu berbentuk balok atau silinder atau trapesium yang biasa kita hitung. Permukaan tanah yang tidak beraturan akan dihitung volumenya dengan beberapa metode. Yang dimaksud dengan bidang tanah di sini referensinya adalah pada bidang datar atau bidang proyeksi. Next. Volume tanah. Volume tanah yang dimaksud di sini adalah apabila ingin menggali atau menimbun tanah pada suatu tempat, atau bisa disebut cut and fill, atau untuk menghitung material bahan galian yang sifatnya padat. Suatu bidang tanah yang mempunyai ketinggian bervariasi, misalnya 10 meter, 12 meter, 15 meter, 13 meter, 12 meter, dan seterusnya. Jika ingin dibangun gedung di atasnya dengan level ketinggian tertentu, misalnya 16 meter, maka bidang tanah tersebut harus ditimbun. Yang menjadi pertanyaan adalah berapa volume timbunan yang perlu kita hitung dalam pembuatan bangunan tersebut. Volume timbunan ini yang akan dihitung besarnya. Kasus lain, apabila suatu daerah merupakan gundukan atau tanah tinggi, sedangkan daerah tersebut akan dibangun dengan ketinggian tertentu yang mengharuskan memangkas atau memotong ketinggian daerah tersebut. Volume galian ini yang akan dihitung besarannya. Jadi pada kasus tanah gundukan, yaitu kan tanah tinggi, dengan kita keinginan dalam pembangunan yaitu dengan tanah rendah, maka diharuskan melakukan galian dengan ketentuan sebesar tinggi berapa meter sesuai dengan keinginan kita. Metode menghitung volume tanah. Terdapat 3 metode yang untuk menghitung volume tanah dari data ukur, yaitu dengan menggunakan luas. Yang pertama yaitu penampang melintang atau biasa disebut cross section. Yang kedua yaitu dengan garis kontur. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan titik atau tinggi titik atau bisa disebut borrow pit. Pada penampang melintang, volume and area yaitu metode yang paling sederhana untuk menghitung volume antara kedua penampang yang berjarak D, dengan luas penampang awal adalah A1 dan luas penampang kedua adalah A2, adalah volume dengan rumus N area. Rumus dari volume N area bisa dilihat pada PPT presentasi dari saya. Yang kedua yaitu volume trapezoidal. Apabila penampang melintang banyak, yaitu dari 1 sampai N, sehingga luas penampang melintang menjadi A1 sampai AN dengan jarak antara penampang melintang adalah D, maka volume dari penampang awal sampai dengan penampang akhir disebut dengan volume trapezoidal dengan rumus sebagai berikut. Volume Simpson. Volume dengan cara Simpson pada prinsipnya sama dengan cara menghitung luas metode Simpson, yaitu menggunakan syarat sebagai berikut. Banyaknya penampang harus ganjil atau N itu harus ganjil, nilai N. Jarak antara penampang sama dengan D dengan rumus sebagai berikut. Volume prismoidal sama dengan menghitung cara Simpson, tetapi banyaknya penampang hanya 3 buah. Penampang awal, penampang tengah, dan penampang akhir. Jadi banyaknya N hanya 3 buah. Menggunakan rumus volume ini lebih teliti dibandingkan menggunakan rumus volume N area dengan rumus sebagai berikut. Metode yang kedua yaitu volume kontur. Untuk menghitung luas penampang untuk keperluan volume dengan menggunakan garis kontur pada umumnya, rumus hitung volume sama saja dengan hitungan volume yang menggunakan penampang melintang. Bidang tanah yang dibatasi oleh garis kontur dapat dihitung luasnya dengan menggunakan alat planimeter atau secara grafis. Perhitungan hampir sama dengan yang sebelumnya hanya dengan mengubah jarak antara penampang D menjadi I, yaitu merupakan interval kontur.
Di sini pada perhitungan volume kontur hal yang paling krusial yaitu melihat kontur pada suatu daerah. Kontur pada suatu daerah sendiri terdapat beberapa titik yang berbeda. Hal itu bisa disebabkan dengan bentuk daerah tersebut bisa melengkung ataupun tidak rata ataupun datar, itu bisa terjadi. Dengan rumus volume kontur sebagai berikut. Selanjutnya yaitu metode yang ketiga, yaitu volume dengan menggunakan titik tinggi titik atau bisa disebut buru pit. Untuk perhitungan volume dengan menggunakan tinggi titik disebut juga dengan metode buru pit. Menghitung volume dengan buru pit dari suatu daerah harus dilakukan dengan pengukuran tinggi pada titik-titik yang terletak teratur, yaitu berbentuk kisi-kisi dengan jarak tertentu. Daerah yang dibatasi oleh titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kembali ke 1, atau bisa dilihat pada gambar di atas, yaitu dengan jarak antara titik sama dengan A meter. Titik tersebut diukur tingginya dan misalnya disebut T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8. Apabila daerah tersebut akan digali pada ketinggian TG. Untuk rumus volume dengan menggunakan tinggi titik atau buru pit bisa dilihat pada PPT di atas. Apabila alasnya berupa segitiga, maka rumus buru pit adalah yaitu sebagai berikut, di mana A sama dengan luas alas berbentuk segitiga dan T1, T2, T3 yaitu beda tinggi antara titik di permukaan tanah dengan tinggi galian atau timbunan. Di sini saya akan memberi contoh perhitungan volume dengan tinggi titik atau bisa disebut buru pit. Soalnya yaitu suatu daerah dibagi dalam coupling yang seragam dengan ukuran 20 meter x 20 meter. Tinggi masing-masing tanah tertera di sampingnya. Apabila daerah tersebut akan digali rata dengan ketinggian level 10 meter, maka berapa volume galiannya? Dengan luas satu coupling yaitu 20 x 20 yaitu 400 meter persegi. Pada hitungan H yaitu terdapat pada tabel tersebut total H1 yaitu 3 plus 2 plus 1 plus 2 plus 2 yaitu sama dengan 10. Bisa disebut H1 yaitu 1 kali pengukuran yaitu 10 kali 1 sama dengan 10. Total H2 yaitu 2 plus 1 plus 3 plus 3 yaitu sama dengan 9. Sedangkan H2 yaitu 2 kali pengukuran yaitu 9 kali 2 sama dengan 18. Total H3 yaitu sama dengan 1. 1 dikalikan 3 kali pengukuran yaitu 3. Total H4 yaitu 5 kali 4 atau 4 kali pengukuran sama dengan 20. Volume sama dengan A/4 dikalikan total H1 plus total H2 plus total H3 plus total H4 yaitu sebesar 5.100 meter kubik. Pada studi kasus yang saya ambil yaitu pada pembangunan jembatan Jompo di Kabupaten Jember yang pada bulan Mei itu mengalami ambles. Pada daerah tersebut pastinya dibutuhkan volume galian atau timbunan tanah untuk menutupi ambles tersebut. Jadi untuk membangun jalan kembali itu diperlukan tanah untuk volume galian dan timbunan. Jadi pada hal tersebut proyek membutuhkan tanah dari luar untuk menambah kapasitas tanah dalam volume di jalan jembatan Jompo. Aplikasi perhitungan volume dalam kehidupan sehari-hari. Volume sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari. Di mana-mana terjadi perhitungan volume.
Seperti contohnya kita minum air, pastinya terdapat berapa volume yang kita butuhkan dalam sehari-hari. Seperti contohnya juga kita ingin menanam tumbuhan dalam pot, pastinya pot tersebut ada bentuknya dan kita bisa ukur berapa volume yang dibutuhkan untuk mengisi tanah dalam pot untuk tumbuhan itu bisa hidup. Seperti kata pepatah, yaitu seringkali kita mengabaikan hal-hal kecil, padahal dari sanalah suatu yang besar lahir dan tumbuh. Seperti halnya perhitungan volume tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini sangatlah kecil ataupun bisa kita sebut hal ini sebagai pengabaian dari kita sendiri terhadap perhitungan volume. Padahal hal ini juga dapat dimanfaatkan dalam kehidupan yang lebih luas. Pelajaran yang dapat diambil dari ilmu ukur tanah, yaitu ilmu ukur tanah sangatlah penting di dalam kehidupan sehari-hari. Perihal pengukuran yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari juga tidak terlepas oleh materi yang telah kita dapatkan dari ilmu ukur tanah, khususnya dalam suatu pembangunan yang sedang berlangsung. Peran ilmu ukur tanah merupakan fundamental utama dari suatu proses pembangunannya. Ilmu yang terdapat di dalamnya dapat menentukan hasil yang akan didapatkan dari suatu pembangunan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.